Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai terapi keluarga dalam KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Kali ini topiknya agak serem ya teman-teman. Namun di sini terapi keluarga itu membantu bagi pasangan yang mengalami KDRT. Tapi sebelum itu perkenalan diri dengan kami ya. Saya Ladis Inawati dan ada juga Kak Rizky Maulana. Oke, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Rizky Maulana. Baik, terima kasih kepada moderator sudah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang kekerasan dalam rumah tangga. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian KDRT ataupun kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan ataupun penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan ataupun perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu jenis-jenis KDRT. Nah, di sini banyak jenis-jenis kekerasan dalam rumah tangga, yaitu yang pertama kekerasan fisik. Nah, bagaimana sih kekerasan fisik itu? Nah, seperti halnya menampar, memukul, menarik, menjambak rambut ataupun menendang. Untuk jenis yang kedua yaitu kekerasan psikologis. Misalnya intimidasi, penghinaan, kata-kata yang menyakitkan dalam suatu pasangan, merendahkan harga diri suatu pasangan itu. Nah, yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Nah, seperti halnya pemaksaan hubungan seksual. Nah, jadi di situ tidak boleh kita pemaksaan dalam seksual dalam keluarga terhadap istri kita ataupun pasangan kita. Yang keempat yaitu penelantaran rumah tangga. Nah, penelantaran rumah tangga dalam lingkup rumah tangga yaitu padahal orang tersebut harus dinafkahi dan dirawat. Faktor-faktor penyebab KDRT. Yang pertama yaitu ada faktor psikologis, yang kedua ada faktor sosial dan budaya, yang ketiga faktor sejarah keluarga, yang keempat faktor lingkungan, yang kelima yaitu faktor ekonomi. Nah, untuk pemicu kekerasan dalam rumah tangga yaitu yang pertama cemburu. Cemburu itu boleh tapi tidak boleh dilakukan dengan berlebihan, karena jika cemburu yang berlebihan itu memicu KDRT. Yang kedua yaitu masalah ekonomi. Ketidakstabilan finansial dapat menyebabkan frustasi dan konflik antara pasangan. Yang ketiga yaitu kekuasaan yang tidak adil. Nah, ketika satu pihak memiliki dominasi berlebihan, di situ akan menyebabkan pemicu dalam kekerasan rumah tangga. Yang keempat yaitu penggunaan narkoba. Penggunaan narkoba cenderung mengalami penurunan kontrol diri yang dapat menyebabkan perilaku agresif dan impulsif dalam keluarga tersebut. Dan di situ akan memicu kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir yaitu perselingkuhan. Nah, kehadiran orang ketiga sering menimbulkan konflik antar pasangan yang dapat berujung pada kekerasan fisik dan seksual. Yang untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu dampak kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu dampak secara emosional, yang kedua yaitu dampak secara profesional, yang ketiga yaitu dampak secara personal ataupun keluarga, yang keempat yaitu dampak secara medis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu materi mengenai penggunaan teori dan pendekatan terapeutik. Nah, di sini kami memiliki beberapa pendekatan yang ada di dalam BK. Yang pertama adalah teori psikoanalisis, yang dimana teori psikoanalisis ini mengidentifikasikan sebuah permasalahan pada trauma masa lalu akibat ketidaksadaran. Jadi bisa saja seseorang atau individu mengalami trauma KDRT pada masa lalunya. Kemudian yang kedua yaitu teori feminis, yang dimana mengubah budaya patriarki. Jadi wanita dan laki-laki memiliki posisi yang sama. Kemudian teori behavioral, yaitu mengembangkan keterampilan mengenali penyebab KDRT. Jadi suami atau istri yang melakukan KDRT berubah perilakunya. Jadi lebih menekankan kepada pembiasaan perilaku yang lebih baik. Kemudian ada teori client-centered therapy, yaitu perawatan pada psikis dengan berdialog. Jadi kedua pasangan berdialog satu sama lain, berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain untuk meluruskan permasalahan. Kemudian ada teori Gestalt, yaitu mampu beradaptasi dan mengembangkan hidupnya. Jadi keduanya bisa saling beradaptasi, saling menyeimbangkan satu sama lain. Kemudian ada dialectical behavior therapy, yaitu menggabungkan teknik-teknik kognitif perilaku dengan strategi kesadaran dan pengaturan emosi. Jadi berperilaku yang lebih baik dengan menekankan perilaku-perilaku yang tidak baik, kemudian diatur segala emosinya agar tidak terjadi kekerasan. Kemudian ada terapi keluarga, yaitu terapi yang melibatkan keluarga sebagai sistem interaksi sosial dengan tujuan mengatasi masalah. Jadi melibatkan keluarga sebagai orang untuk diajak komunikasi dan berinteraksi. Kemudian ada teori empowerment, yaitu berfokus pada pemberdayaan korban KDRT dengan mengembangkan rasa kendali. Jadi pelaku KDRT bisa mengendalikan dirinya sebagai individu yang telah melakukan kekerasan dan lebih memposisikan dirinya sebagai seseorang yang lebih berhati-hati terhadap perilakunya. Kemudian yang terakhir yaitu teori intervensi krisis, yaitu mengembangkan rencana untuk keselamatan jangka pendek dan jangka panjang, sehingga individu tersebut lebih memikirkan jangka pendeknya. Konselor mengarahkan hal itu, kemudian menata lagi di jangka panjangnya. Kemudian ada pencegahan dalam kekerasan rumah tangga. Yang pertama, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik. Kemudian menciptakan kerukunan dan kedamaian antar sesama anggota keluarga. Ada menjalin komunikasi dengan baik. Kemudian landasan dengan rasa saling percaya. Mampu mengkoordinir keuangan dan menyeimbangkan kebutuhan psikis antar pasangan, serta pasangan suami istri sama-sama mengalah ketika ada konflik. Kemudian ada pemulihan dalam kekerasan rumah tangga. Yang pertama, mengamankan diri, kemudian mencari dukungan, bisa bercerita, menulis, belajar mengenai penyebab KDRT dan cara mengatasinya. Kemudian ada latihan mengontrol trauma akibat kekerasan yang ada di dalam rumah tangga, kemudian kembali membangun koneksi atau hubungan dengan orang-orang sekitar, jangan menarik diri. Kemudian ada solusi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Yang pertama yaitu pemahaman dan pelaksanaan kewajiban suami istri. Jadi suami dan istri harus melaksanakan kewajibannya, kemudian memilih calon suami atau istri yang baik. Kemudian ada optimalisasi pendidikan pranikah. Jadi sebelum melakukan pernikahan,
konseli atau kedua pasangan bisa melakukan konseling pranikah atau konseling perkawinan. Kemudian ada langkah-langkah konselor untuk mengatasi KDRT, yaitu konselor mengidentifikasi akar masalahnya. Jadi apa sih yang membuat individu itu mengalami hal tersebut? Masalahnya itu apa? Diidentifikasi. Dan untuk pelaku itu diidentifikasi. Mengapa kok beliau melakukan hal tersebut? Kemudian konselor menawarkan apa yang diinginkan oleh konseli. Kemudian proses konseling dilakukan dengan melakukan pendekatan atau terapi terapeutik. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dengan melakukan pendekatan atau terapi yang ada di dalam BK. Kemudian membantu konseli untuk membuat rencana keselamatan mengenai strategi dan langkah-langkah bagaimana sih cara konseli untuk menyelamatkan diri dari kekerasan. Kemudian yang terakhir evaluasi, yaitu menindaklanjuti apakah konseling yang dilakukan itu sudah sampai di sini atau bagaimana keadaan konseling setelah melakukan konseling. Mungkin itu saja materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Terima kasih.